Ku gendong tas merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 10 dari SD 050695 Batang Serangan. Saya sendiri bernama Samsia sendiri akan membawakan sebagai observer, dan teman saya Bu Gini sebagai coach, dan teman saya di sebelahnya Bu Ari Widyaningsi sebagai coaching. Baiklah teman-teman semuanya, silakan menyaksikan demonstrasi kontekstual kami modul 2.3. Halo Ibu, selamat siang Ibu. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Bu, alhamdulillah sehat-sehat Bu. Alhamdulillah ya Bu ya, kalau begitu Bu. Oh ya Bu, jadi tidak ya, hari ini Ibu katanya mau coaching tuh dengan rekan Ibu. Oh jadi Bu, hari ini Bu saya mau jadi coaching ya Bu ya, dengan rekan saya nanti. Oke kalau begitu ya Bu ya. Tapi sebelum proses coaching ini kan Bu, Ibu coaching dengan rekan Ibu ada baiknya berdiskusi dulu terlebih dahulu ya Bu ya. Oke Bu. Ibu sudah menyiapkan rubrik penilaian untuk percakapan coaching kita nanti? Sudah Bu, saya sudah menyiapkan rubrik penilaiannya. Oke kalau begitu ya Bu ya. Nah nanti kan Bu, kira-kira saat proses coaching itu Bu, apa yang ingin dikembangkan dari coaching ini? Yang ingin saya kenalkan kan Bu dalam proses coaching ini Bu, nanti yang pertama adalah menanyakan kabar coaching Bu terlebih dahulu, kemudian menggali tentang apa yang ingin dibahas pada proses coaching dengan coachingnya. Kemudian saya ingin menanyakan, saya ingin coachingnya nanti bisa menemukan sendiri Bu solusi-solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Kemudian saya juga akan memastikan apakah coach tadi bisa melaksanakan solusi-solusi yang beliau utarakan. Kemudian yang beliau sampaikan itu bisa melalui aksi nyata yang akan beliau lakukan. Oke Bu, berarti Ibu sudah siap sekali ya Bu ya untuk melakukan coaching ini dengan rekan Ibu ya Bu ya? Insya Allah siap Bu, dan semoga nanti proses coachingnya ini berjalan dengan lancar dan baik dan dapat menemukan solusi Bu dari permasalahan tersebut Bu. Iya Bu, insya Allah ya Bu ya. Nanti kan saya observasi nih Bu, proses antara Ibu sebagai coach dan rekan Ibu sebagai coaching. Ini indikator apa yang ingin saya observasi nih kan Bu, yang lebih saya perhatikan nanti supaya Ibu lebih berkembang. Gitu ya Bu. Begini Bu, saya nanti ini ingin memberikan saran Bu untuk yang di bagian kompetensi menggali pertanyaan yang bobot Bu, sehingga nanti coachingnya tadi lebih nyaman, kemudian lebih fokus kepada permasalahan beliau, dan cara saya mengajukan pertanyaan itu kepada rekan saya nanti bagaimana nanti bisa Ibu lihat apakah berbobot atau tidakkah dari pertanyaan yang saya ajukan Bu. Oh begitu ya Bu ya. Berarti itu ya yang mau kita observasi lebih dari yang lain. Tapi walaupun demikian kan Bu, indikator yang lain juga harus tetap ada Bu. Hanya saja Ibu maunya tadi lebih ke sana ya. Iya Bu, benar sekali Bu. Baiklah Bu, berarti Ibu juga sudah siap ya untuk coaching ini ya Bu ya? Insya Allah Bu, sudah siap Bu. Kalau begitu kan Bu, silakan Ibu jika ingin memulai coaching Bu. Iya Bu, baik Bu. Saya minta izin dulu ya Bu untuk memanggil teman saya Bu. Oke Bu, silakan Bu. Assalamualaikum Ibu Ari, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Gini, alhamdulillah saya kabarnya itu sehat sekali Bu, alhamdulillah. Ibu Gini sendiri gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah Bu, sehat, dan alhamdulillahnya Bu, saya senang nih mendengarkan Ibu sehat. Tapi saya amati kok akhir-akhir ini kok kurang semangat nih ya Bu ya, nggak seperti biasanya. Kalau boleh tahu ya, kira-kira ada masalah apa nih Bu, atau bagaimana nih ya? Itulah Bu, saya sebenarnya ini Bu, gimana ya bilangnya, ada sedikit masalah begitu Bu.
Jadi saya di sini tuh mau meminta sedikit waktu ibu lah, waktu luang ibu supaya kita itu ngobrol-ngobrol untuk memecahkan masalah yang saya hadapi begitu. Oke Bu, tidak apa-apa Bu. Kalau waktu saya, alhamdulillah lagi nyantai nih Bu. Jadi jangan sungkan Ibu untuk mau ngobrol dengan saya, dan Ibu tidak akan mengganggu saya yang hari ini Bu. Alhamdulillah, terima kasih Bu kalau begitu, bahwasanya Ibu punya waktu ya Bu ya, waktu luang. Jadi begini Bu, sebenarnya dalam beberapa hari ini tuh ada hal-hal yang memang mengganggu sekali gitu dalam benak saya, dalam pikiran saya. Jadi saya ini, tujuan saya ngobrol ini perlu bantuan gitu sama Ibu. Oh begitu ya Bu ya. Jadi apa yang bisa saya bantu ini Bu, kira-kira yang bisa Ibu harapkan dari saya, dari obrolan kita hari ini Bu? Nah, saya sih harapnya setelah kita ngobrol-ngobrol panjang ini Bu, nanti kita itu bisa, terutama saya sendiri, bisa mendapatkan ketenangan atas masalah atau kerisauan saya selama beberapa hari ini begitu. Oke Bu, nah kira-kira nih Bu, ada lain yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita yang selain mendapatkan ketenangan Bu? Selain rasa ketenangan, rasa khawatir yang hilang itu, saya juga dari obrolan ini tuh mengharapkan adanya masalah bukan ya Bu, maksudnya itu saya mendapat solusi gitu Bu dari permasalahan ataupun rasa-rasa khawatir saya yang saya alami, yang saya rasakan beberapa hari ini. Ya, semoga ya Bu ya, nantinya dari obrolan kita ini kita bisa mendapatkan solusi Bu dari obrolan kita hari ini. Nah sekarang Bu, coba Ibu ceritakan dulu deh, apa sih sebenarnya permasalahannya Ibu hadapi? Iya, begini Bu, beberapa hari yang lalu Ibu ingat nggak kalau kita itu di supervisi nih sama pengawas kan Bu ya. Nah di situ Bu, saya mendapat teguran secara langsung gitu dari beliau Bu, bahwasanya ditegur gitu lah saya Bu. Oh gitu ya Bu. Lalu menurut Ibu kira-kira yang membuat Ibu mendapatkan teguran dari pengawas apa ya Bu? Kalau menurut saya kan Bu, sebenarnya itu masalahnya itu nggak serius-serius sekali sih Bu sebenarnya gitu. Kalau menurut saya Bu. Jadi tidak serius ya Bu. Tidak seriusnya itu bagaimana ya Bu? Jadi dalam proses mengajar saya gitu Bu, sama Bapak pengawas ini diprotes begitu Bu. Oh begitu ya Bu. Jadi pengawas tadi mengkritik Ibu tentang proses mengajar Ibu gitu kan. Proses mengajar yang bagaimana Bu? Apakah itu bisa tentang mengolah kelas atau bagaimana sampai kok bisa-bisanya Bapak pengawas menegur Ibu gitu? Begini Bu, pas waktu proses pembelajaran dimulai itu Bu, proses pembelajaran gitu lah Bu, saya itu tidak menggunakan buku teks belajar untuk anak-anak begitu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu tentang respon dari pengawas tersebut? Jadi sewaktu beliau itu protes, jadi saya sampaikan gitu lah Bu, bahwasanya selama ini memang saya tidak menggunakan buku teks ya kan Bu untuk mengajar. Jadi kan saya gunakan itu sumber-sumber atau referensi lain Bu, begitu. Dari sumber-sumber yang lain, buku-buku yang lain seperti dari internet, dari mana-mana. Jadi yang penting kan itu mengacu sama kurikulum ya kan Bu. Jadi menurut saya itu ya nggak apa-apa. Jadi pas saya sampaikan seperti itu Bu, beliau itu Bapak pengawas itu marah gitu. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu saya tanya dulu nih Bu. Nah, selama ini kan Bu, Ibu itu melakukan di dalam proses pengajarannya itu cara mengajarnya itu bagaimana Bu? Ya yang saya ceritakan tadi ya Bu, seperti yang tadi, bahwasanya saat proses pembelajaran itu saya kan gunakan banyak referensi nih Bu, ada kayak dari internet pun ada, dari YouTube, video-video pembelajaran, terus anak-anak juga saya
tontonkan itu, saya tayangkan video pembelajaran untuk anak-anak supaya anak-anak itu senang gitu. Jadi supaya kan pembelajaran juga aktif gitu dan menyenangkan gitu. Oh gitu ya Bu ya. Nah, ini udah bagus sebenarnya sih Bu, cara mengajar Ibu. Jadi kira-kira nih alasan Ibu tidak menggunakan buku teks itu apa ya Bu? Karena Bu, menurut saya dalam menggunakan video pembelajaran yang saya gunakan itu lah, sumber-sumber yang sudah saya gunakan itu menurut saya sudah cukup. Yang penting kan dia mengikuti ataupun sesuai dengan kurikulum yang sudah kita pakai gitu Bu. Jadi siswa pun juga saya lihat termotivasi, karena kan kalau anak-anak melihat video pembelajaran, nonton video gitu ya kan Bu, pasti kan senang gitu anaknya gitu. Jadi yang mau saya tanyakan terlebih dahulu ini Bu, sebenarnya menurut Ibu nih kira-kira dari skala prioritas 1 sampai 10 ini Bu, di mana sih sebenarnya posisi Ibu saat ini? Kalau menurut saya sih masih ada di posisi 5 Bu. Kan skalanya 1 sampai 10 ya kan Bu. Masih di tengah-tengah nih Bu, saya masih di posisi 5. Jadi saya merasa kurang puas ini Bu gitu. Jadi idealnya ya Bu ya, idealnya Ibu itu pengennya Ibu di posisi mana Bu? Kalau bisa Bu, kan tadi 1 sampai 10 ya Bu sekarang. Nah jadi kalau bisa itu saya 9 aja lah Bu. 9 itu saya sudah merasa senang begitu Bu. Di skala prioritasnya 9. Oh gitu ya Bu, baik sekali Bu. Kembali ya Bu yang tadi ya Bu. Sebenarnya Bu, sudah bagus sih tugas kita itu waktu mengajar itu menggunakan berbagai sumber belajar, baik dari internet, baik dari referensi buku di perpustakaan, atau dari video-video pembelajaran yang menarik. Tapi Bu, kadang-kadang kan anak kan kadang ada yang berbeda-beda karakternya kan Bu, kemudian gaya belajarnya juga berbeda, profil belajarnya juga berbeda. Kadang anak ini ada yang cepat tangkapnya, cepat ngertinya, ada juga yang lemah, ada juga yang menengahkan gitu kan Bu. Jadi apakah tidak sebaiknya buku teks itu lebih untuk diutamakan Pak? Ya menurut saya sih bisa seperti itu, bisa untuk diutamakan. Jadi juga saya kepikiran itu Bu, kepikiran juga ke arah sana ya kan Bu, bahwasannya memakai buku teks juga sangat diperlukan untuk anak-anak. Jadi saat saya berikan PR juga pun anak-anak bisa dari menggunakan buku teks ya Bu ya. Iya. Saya jadi terpikiran seperti itu. Memang selama ini beberapa siswa itu hasil belajar ataupun hasil nilai untuk tugas PR mereka di rumah itu rata-rata itu masih ada di bawah KKTP Bu gitu. Rata-rata di bawah, mungkin hanya 5 orang yang ada di atas KKTP, selebihnya itu di batas KKTP ataupun di bawah. Ya kan Bu, pentingnya buku teks itu sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin itu Bu, kalau sepertinya Ibu memakai buku teks dalam sumber belajar itu bisa menjadi referensi tetap, karena kan kalau sumber belajar itu udah disediakan oleh sekolah kan Bu, pihak sekolah. Jadi masing-masing murid udah mempunyai buku teks tersebut Bu. Iya, saya pikir memang ada benar juga ya. Nah baik Bu, kira-kira nih Bu, dari obrolan kita masih ada nggak yang ingin Ibu obrolkan lagi nih? Terus terang Bu, sebenarnya kan Bu, hari ini saya masih rasanya kurang nyaman begitu. Saya jadi resah, kepikiran terus Bu sama masalah-masalah ini begitu Bu. Jadi saat saya di rumah pun terbawa rasa resahnya itu tadi, pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan jadi tidak fokus dan banyak pekerjaan saya terbengkalai begitu. Jadi lalu apa yang membuat Ibu nggak nyaman Bu dari pengasuhan tersebut? Sebenarnya Bu, yang buat saya merasa nggak nyaman, saya rasa itu karena Bapak pengawas itu menegur langsung kepada atasan, kepada Bapak kepala sekolah begitu. Jadi ya takut gitu Bu, nanti kemudian hari itu akan jadi masalah sama saya gitu. Jadi
saya dapat menyimpulkan ya Bu, dari pembahasan Bu, maaf ya Bu sebelumnya ya Bu ya. Saya karena Ibu tadi nggak merasa nyaman pada saat permasalahan yang saat Ibu disupervisi di kelas, itu Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar yang utama. Ketika pengawas memperingatkan Ibu memberikan argumen sehingga itu membuat pengawas itu merasa tersinggung Bu tadi kan Bu, lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Berarti itu permasalahan yang intinya sehingga Ibu tidak nyaman ya Bu selama ini ya Bu ya. Iya Bu, kurang lebih seperti itu. Jadi menurut Ibu lah, kira-kira saya nanti akan dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, saya kembalikan lagi ke Ibu ini. Jika memang kira-kira Bapak Kepala Sekolah nanti memanggil Ibu, apa yang akan Ibu lakukan? Kalau menurut saya Bu, untuk masalah ini mungkin saya bisa merefleksi dan mempersiapkan diri Bu, jika ditegur nanti oleh kepala sekolah ya Bu ya. Jadi saya harus siap ini untuk menjelaskan alasan saya menggunakan sumber-sumber ataupun referensi pembelajaran itu. Mungkin nanti beliau insya Allah akan memberikan saya semangat dalam proses pembelajaran dan memberikan solusi-solusi ataupun hal positif gitu. Bagus sekali Bu. Mudah-mudahan hal tersebut terwujudkan Bu. Jadi dari apa yang sudah kita sampaikan ini Bu, apa rencana Ibu ke depannya? Jadi saya Bu berniat untuk menemui beliau Bu untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau itu Bapak Kepala Sekolah ya Bu ya, supaya beliau mungkin bisa memberi solusi untuk saya. Ya, mudah-mudahan ya Bu ya. Lalu apakah ada hal yang lain nih Bu yang Ibu akan lakukan Bu untuk kedepannya untuk lebih baik lagi Bu? Saya mungkin nanti Bu mau juga nih nemuin Bapak pengawas, meminta maaf gitu kan sama beliau. Kemudian itu untuk terkait proses pembelajaran Bu, kedepannya juga saya akan menggunakan sumber belajar yaitu buku teks begitu Bu, supaya seperti tadi yang Bapak pengawas kritik dari saya begitu. Nah, jadi kapan ya Bu ya kira-kira rencana Ibu akan Ibu laksanakan? Insya Allah Bu, kalau untuk pelaksanaannya insya Allah secepatnya Bu, sesegera mungkin. Ya kalau begitu. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Untuk selanjutnya Bu, insya Allah saya akan mulai menggunakan buku teks Bu sebagai sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang lain tetap saya pakai ya Bu ya, tetap saya gunakan karena anak-anak itu memang sudah nyaman, sudah sangat senang dengan proses pembelajaran yang sudah saya lakukan sebelum-sebelumnya. Jadi langkah yang Ibu ambil ini sudah sangat tepat Bu menurut saya. Saya sangat setuju dan mendukung dari ide-ide Ibu. Semoga bisa dilaksanakan ya Bu ya, Bu Ali. Iya insya Allah Bu. Syukurlah Bu, saya sekarang jadi merasa lega ini Bu, udah menyampaikan masalah-masalah, udah mengutarakan masalah sama Ibu, jadi saya dapat solusi. Jadi karena sebenarnya kalau saya sendiri saya pendam kan Bu, nanti saya takut nih Bu salah mengambil langkah ya kan. Namanya juga berurusan sama atasan kita ya kan Bu. Jadi saya takut nanti khawatir takut salah langkah gitu. Semoga ya Bu, kalau Ibu sudah merasa lega dari kita bicara tadi, lalu dari yang akan kita lakukan untuk menjalankan apa yang kita rencanakan tadi, semoga bisa Ibu laksanakan dengan baik. Dan kira-kira nih Bu, apa sih komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang akan Ibu lakukan? Untuk hal itu Bu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada sumber-sumber ataupun kurikulum, kemudian itu saya mematuhi aturan-aturan yang berlaku, aturan-aturan yang telah dibuat ataupun yang telah disampaikan oleh Bapak Pengawas, yaitu penggunaan buku teks untuk sumber belajar gitu. Ya. Dan sebenarnya apa yang dukungan apa Bu
yang bisa Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Nah, sebenarnya itu juga masih dalam pemikiran saya, Bu. Mungkin saya nanti akan meminta bantuan rekan-rekan kerja saya. Jadi biar bisa juga untuk saling mengingatkan, Bu, bahwasannya kesalahan yang saya buat itu tidak diulang oleh teman-teman sejawat saya. Gitu, udah bagus sekali Bu, ide Ibu tadi kan Bu. Dari yang Ibu sampaikan tadi kayaknya udah bagus, sudah benar. Semoga dapat dilaksanakan ya Bu ya. Dan kita bisa dapat bekerja sama dengan suasana yang tenang tanpa dihantui oleh rasa tidak nyaman. Amin, semoga saja ya Bu ya. Semoga saja. Nah, menurut Ibu apa yang sudah Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini nih Bu? Alhamdulillah Bu, saya jadi dapat ide, dapat solusi Iya. dari masalah yang sudah saya hadapi, begitu Bu. Alhamdulillah ya Bu, saya juga jadi mendapatkan ide Bu, untuk kedepannya nih permasalahan Ibu bisa jadikan jadi pelajaran juga buat saya Bu. Untuk kedepannya saya seperti harus mempersiapkan diri juga seperti Ibu. Jadi kita bisa saling sharing ya Bu ya, saling bekerja sama gitu Bu. Semoga yang kita bicarakan ini bisa bermanfaat ya Bu. Mendapatkan manfaat dari obrolan kita hari ini, dan mudah-mudahan obrolan kita hari ini mendapatkan hasil yang memuaskan ya Bu. Terima kasih ya Bu atas waktunya dan juga karena telah mendengar keluh kesah saya atas permasalahan saya. Jadi saya sedikit lega nih Bu. Jadi semoga kedepannya kita ini menjadi guru yang dapat menjadi teladan bagi guru-guru yang lain. Sama-sama Bu, kita kan di sini nggak ada yang tinggi, nggak ada yang apa kan Bu, semua sama Bu. Jadi kita bisa saling berbagi, saling sharing-sharing dengan temannya, saling mengingatkan. Itu merupakan tugas kita Bu. Sama-sama kita jadi pemimpin pembelajaran itu memang harus menjadi tauladan yang baik untuk murid kita Bu. Maaf Bu, sebelumnya saya sudah ada janji nih dengan saya. Nggak apa-apa Bu. Terima kasih ya Bu ya, salam sehat dan bahagia Bu. Ya, sama-sama Bu. Semoga kita juga sehat-sehat selalu. Terima kasih Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ali. Oke ya Bu, ya begini ya. Tadi sudah selesai nih ya Bu ya proses coaching dengan rekannya ya Bu ya. Bagaimana Bu coaching tadi Bu? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan lancar. Kemudian rekan saya Bu Ali tadi pun sudah terbuka Bu mengenai permasalahan yang beliau hadapi. Beliau menceritakan dengan sebenar-benarnya, kemudian dengan terbuka beliau menyampaikannya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Dia juga langsung menyampaikan masalahnya, dan mereka dan Ibu Ali juga sudah menemukan tujuan dari pertemuan kita hari ini. Solusinya juga beliau dapatkan. Jadi insya Allah Bu akan segera Ibu Ali laksanakan. Baiklah Bu. Jadi indikator yang kita harapkan dari coaching ini ya kan Bu, yaitu menggali pertanyaan yang berbobot. Itu kira-kira tadi sudah didapat atau belum ya Bu ya? Insya Allah Bu, dari percakapan tadi, dari percakapan untuk coaching tadi, Bu Ali dan saya sudah mendapatkan Bu. Oke Bu, berarti dari coaching tadi sudah mendapat pertanyaan yang berbobot tadi ya Bu ya. Solusi juga sudah dapat ya kan Bu. Dari percakapan tadi aksinya juga sudah tahu. Kapan akan dilaksanakan itu Bu? Iya Bu, sudah tahu Bu. Tadi kata Bu Ali mau dilaksanakan secepat mungkin Bu, biar supaya masalah tersebut bisa terselesaikan. Bu Ali juga nyaman mengajar di kelas Bu. Jadi saya sudah tahu kapan eksekusinya akan dilaksanakan dan kapan itu akan langsung dikerjakan oleh Bu Ali. Oke Bu, mantap sekali ya Bu ya. Baiklah kalau begitu ya Bu, menurut saya ini sudah bagus nih ya Bu ya.
Pasti karena sudah sering berlatih coaching ya kan Bu. Dan ini juga bukan yang pertama kan Bu, Ibu melakukan coaching ini kan? Iya Bu, enggak karena udah ada 2 kali lah Bu. Makanya itu Bu, saya pun sudah melihatnya tadi, coachingnya sudah bagus, sudah baik, sudah terbiasa ya kan Bu? Ya kan Bu, jadi coaching memang akan semakin membaik jika kita sering berlatih, sering mengulangi coaching bersama sesama teman di sekolah, begitu ya Bu ya? Iya Bu, benar sekali. Jadi begini ya kan Bu, tadi kan Ibu mengharapkan saya untuk melihat observasi lebih kepada menggali pertanyaan yang berbobot ya kan Bu. Menurut yang saya perhatikan tadi kan Bu, itu sudah bagus sekali. Karena kan kita kan tidak boleh tuh menggunakan kata mengapa. Karena kata mengapa itu bisa menyalahkan teman kita tadi itu kan. Setiap pertanyaan itu memang tidak boleh kita mengungkapkan kata mengapa, karena itu bisa menghakimi, bisa menjatuhkan dirinya gitu kan Bu. Nah, tadi saya tidak melihat itu Bu, tidak ada Bu. Yang ingin saya tambahkan sedikit ini kan Bu, dalam proses coaching kita, saya berharap coach yang banyak cerita. Seminim mungkin kita sebagai coach untuk banyak bercerita atau berkata-kata kan gitu kan Bu. Itu mungkin yang sedikit kita ingat kembali. Kalau pada bagian menggali pertanyaan yang berbobot saya lihat tadi kan Bu, sudah sangat oke tuh Bu. Cuma yang saya perhatikan tadi sepertinya memang tadi sebagai coach kita tuh jangan terlalu banyak berbicara Bu. Jadi kan harus coach yang banyak berbicara Bu, agar beliau benar-benar sadar bahwa beliau sebenarnya tuh punya potensi. Mungkin itu nanti yang harus kita perbaiki teknisnya kan Bu. Jadi kita harus banyak-banyak latihan supaya proses coaching kita itu bisa dipraktikkan dengan baik. Karena kan Bu, semakin kita pelajari dan semakin sering kita mempraktekkan, kita jadi banyak paham, kita jadi banyak tahu bagaimana caranya menjadi coach yang baik. Baiklah Bu, saya akan lebih banyak berlatih lagi kan Bu, supaya nanti pada saat proses atau melakukan coaching dengan teman rekan sejawat saya itu lebih baik lagi. Oke Bu, ya Bu. Nah ini Bu, saya mau memperlihatkan hasil catatan observasi saya tadi. Ini kan sudah saya conteng-conteng Bu, yang sudah oke ya kan. Tapi di sini rata-rata sudah oke lah ya kan Bu, sudah bagus. Secara garis besarnya sudah bagus sekali lah. Nah cuma kan ketinggalan sedikit-sedikit itu biasa lah ya kan Bu. Itu tidak jadi masalah. Yang penting garis besarnya itu sudah dapat semuanya. Kemudian juga tadi mengenai menanyakan kompetensi itu ya kan Bu. Apa aja tadi yang ingin dikembangkan coach juga sudah oke tadi Bu. Jadi Ibu itu udah dapat dan udah bisa menggali kompetensi yang apa yang diinginkan oleh coach tadi. Yang pertama itu kan beliau nggak yakin kan Bu, tapi menjadi yakin dia kan gitu. Berarti kan ini juga sudah bagus. Ini sebagian sudah mantap Bu. Semoga kedepannya Ibu semakin banyak mengcoachingkan rekan-rekan Ibu yang lain kan, supaya rekan-rekan yang lain tadi itu menjadi semangat Bu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolahnya sendiri, sekolah Ibu lah dengan teman-teman Ibu tadi ya kan Bu. Oke lah kan Bu, seperti ininya sepertinya kita sudah selesai ya Bu ya. Bu, ya Bu, terima kasih banyak Bu untuk saran-sarannya seperti yang Ibu sampaikan nanti. Insya Allah Bu, saya usahakan Bu untuk kedepannya untuk yang lebih baik lagi. Juga saya ucapkan juga Bu banyak terima kasih untuk saran-sarannya. Saya minta izin dulu nih ya Bu ya. Oke Bu, sama-sama Ibu. Lain waktu kalau Ibu ingin sharing-sharing lagi, ingin bertanya kembali, saya bersedia Bu untuk meluangkan waktu saya. Alhamdulillah Bu kalau seperti itu Bu. Jadi saya bisa
ini ya cerita-cerita lagi kan Iya, Bu, Bu. bisa salut sama Ibu ya Bu ya. Jadi ya Bu, mudah-mudahan kita bisa sehat-sehat selalu dan bisa kita sering-sering lagi ya kan Bu. Baik Bu. Ya udah Bu, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu.